Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga menjadi tempat di mana keberkahan, ketenangan, dan rahmat Allah diturunkan. Sebagai tempat berkumpulnya keluarga, rumah yang baik adalah rumah yang dijaga dari hal-hal yang bisa mengundang gangguan jin, syaitan, bahkan menghalangi malaikat rahmat dan malaikat rezeki untuk masuk. Salah satu bagian paling vital dalam rumah adalah pintu utama, yang menjadi gerbang keluar masuknya energi, tamu, dan bahkan makhluk halus yang tak terlihat. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan adab dan tata letak rumah termasuk bagian pintu utama. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung mengenai pantangan-pantangan tertentu pada pintu rumah, namun dalam hadis-hadis dan pandangan ulama salaf, terdapat sejumlah isyarat mengenai etika, kebersihan, dan perlindungan rumah dari hal-hal buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga rumah dari syirik kecil, hiasan yang menyerupai berhala, serta memastikan rumah menjadi tempat yang dicintai oleh malaikat. Rumah yang tidak sesuai dengan adab Islam dapat menjadi tempat yang enggan dimasuki oleh para malaikat, yang mana hal itu tentu sangat merugikan, khususnya dalam hal keberkahan rezeki dan ketenangan hidup. Di video kali ini, kita akan membahas 7 larangan pantangan yang sebaiknya dihindari pada pintu utama rumah menurut pandangan Islam. Meskipun sebagian larangan ini lebih bersifat adab dan ijtihad ulama daripada hukum syariat yang kaku, namun dengan menjauhinya, insya Allah rumah kita akan lebih terbuka terhadap rahmat dan rezeki Allah. Kita juga akan mengaitkannya dengan dalil atau hadis yang relevan, serta hikmah di balik larangan tersebut. 1. Hindari menggantung cermin di dekat pintu. Dalam tradisi desain rumah modern, banyak orang menempatkan cermin di dekat pintu utama dengan alasan estetika atau sebagai alat untuk memperluas tampilan ruangan. Namun dalam pandangan spiritual Islam, posisi dan penggunaan cermin tidak bisa dianggap netral. Cermin adalah benda yang memantulkan bayangan dan secara simbolik bisa mencerminkan unsur nampak luar atau kemewahan yang dalam beberapa keadaan bisa memicu sifat sombong, pamer, ria, atau bahkan keinginan untuk dinilai manusia, bukan Allah. Ketika seseorang masuk ke rumah dan langsung melihat bayangan dirinya, ini bisa menumbuhkan kesadaran berlebih pada fisik dan penampilan. Dalam Islam, yang lebih utama adalah kecantikan hati dan amal, bukan rupa luar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa perhatian utama dalam kehidupan seorang muslim adalah keikhlasan hati dan kualitas amalnya, bukan sekadar tampilan fisik. Dengan menggantung cermin di pintu utama, bisa jadi niat awalnya hanya untuk kepraktisan, tetapi jika tidak berhati-hati, hal itu bisa melunturkan niat yang lurus karena memicu ketergantungan pada persepsi visual dan fisik. Di sisi lain, ada pula yang meyakini secara mistis bahwa cermin bisa menolak energi buruk. Jika keyakinan itu tidak didasari dalil syar'i, maka masuk dalam kategori hurafat yang harus dihindari. Beberapa ulama juga memberi perhatian khusus terhadap benda-benda yang memiliki daya pantul tinggi, termasuk cermin besar, karena dikhawatirkan menjadi media jin atau makhluk halus untuk melihat atau menembus dimensi manusia.
Terlebih jika cermin itu diletakkan di dekat pintu yang menjadi akses utama keluar masuk rumah, maka kekhawatiran tersebut semakin besar. Islam mengajarkan kehati-hatian terhadap hal-hal yang tidak jelas hukumnya namun berpotensi membawa mudarat. Maka dari itu, untuk menjaga kesucian rumah dari unsur negatif dan gangguan, serta agar rumah lebih disukai oleh malaikat, sebaiknya hindari menggantung cermin di dekat pintu utama. 2. Jangan memasang paku di atas pintu. Memasang paku di atas pintu utama kadang dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti menggantung hiasan atau alat tradisional yang dipercaya bisa menangkal gangguan makhluk halus. Di beberapa daerah, bahkan masih ada praktik menggantungkan benda tertentu seperti bawang putih, kayu, atau jimat di paku yang ditanam di atas pintu. Ini bukan hanya masalah arsitektural, tetapi bisa menjadi bentuk kepercayaan yang menyimpang dari akidah Islam. Ketika seseorang percaya bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan khusus untuk melindungi rumah dari bahaya selain dengan izin Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam bentuk syirik kecil yang dalam Islam merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan secara tegas dalam sabdanya, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jimat dalam hadis ini tidak terbatas pada benda berbentuk tulisan atau raja, tetapi mencakup semua benda yang diyakini memiliki kekuatan magis atau proteksi gaib. Termasuk di dalamnya benda yang digantung di atas pintu menggunakan paku, jika tujuannya bukan untuk estetika atau fungsi biasa, melainkan kepercayaan gaib. Maka memasang paku di atas pintu yang kemudian menjadi sarana keyakinan batil adalah hal yang dilarang keras dalam Islam. Praktik seperti itu menunjukkan kurangnya tawakal kepada Allah dan lebih percaya kepada benda-benda. Selain sisi akidah, memasang paku secara sembarangan di bagian atas pintu bisa menimbulkan bahaya secara fisik. Paku yang mencuat atau dipasang dengan sembarangan bisa melukai, merusak struktur rumah, atau bahkan menjadi tempat sarang serangga. Dalam Islam, menjaga keamanan dan kenyamanan rumah juga bagian dari tanggung jawab. Oleh karena itu, jika memang harus memasang paku, pastikan tujuannya benar, tidak berkaitan dengan kepercayaan yang menyimpang, dan dilakukan dengan rapi serta aman. Rumah yang bersih dari simbol-simbol hurafat lebih disukai oleh malaikat, yang membawa rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jangan meletakkan tanaman berduri di dekat pintu. Tanaman berduri seperti kaktus atau bunga mawar yang berduri memang memiliki keindahan tersendiri, namun penempatannya harus diperhatikan dengan cermat, terutama jika diletakkan di pintu utama rumah. Dalam Islam, pintu rumah adalah wajah dari sebuah kediaman. Letaknya strategis dan pertama kali dilihat oleh tamu atau siapapun yang melewati rumah tersebut. Meletakkan tanaman berduri di sana bisa menimbulkan kesan agresif, keras, dan kurang ramah. Lebih jauh lagi, secara simbolik, duri bisa mewakili ketidakharmonisan, kesakitan, atau bahkan penolakan secara spiritual terhadap tamu dan keberkahan. Islam sangat mengedepankan nilai keindahan dan keramahan dalam membangun sebuah rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang keindahan fisik, tetapi juga estetika spiritual dan sosial. Tanaman berduri bukanlah representasi dari keindahan yang mendatangkan ketenangan, tetapi justru simbol pertahanan yang berlebihan. Hal ini tidak selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita menciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi keluarga, tetangga, dan juga malaikat. Lebih dari itu, tanaman berduri dapat membahayakan anak kecil, hewan peliharaan, dan juga tamu. Luka kecil dari duri bisa saja menyebabkan infeksi, terutama pada orang tua atau anak-anak. Dalam Islam, kita dilarang menempatkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Nabi bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, letakkan tanaman yang lebih ramah seperti bunga-bungaan lembut, tanaman hijau,
atau herbal. Selain lebih aman, itu juga menandakan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang mengundang rahmat, bukan pertahanan terhadap rahmat. 4. Hindari menjemur pakaian di depan pintu. Menjemur pakaian di depan pintu utama mungkin dianggap hal sepele oleh sebagian orang, terutama di rumah-rumah dengan lahan sempit. Namun, secara adab Islam dan tata ruang spiritual, hal ini dapat menciptakan kesan tidak teratur dan mengundang ketidaknyamanan bagi yang melihat. Pintu utama rumah adalah simbol keterbukaan dan sambutan. Ketika yang terlihat pertama kali justru pakaian-pakaian yang menggantung, apalagi pakaian dalam, maka kesan yang ditimbulkan adalah ketidakpedulian terhadap estetika dan adab lingkungan. Ini juga bisa mengganggu kenyamanan tetangga dan tamu yang datang. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bersifat mengganggu visual, kenyamanan, atau menimbulkan bau tak sedap perlu dihindari. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya ketertiban dan keindahan dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka dia melakukannya dengan itqon, sempurna, rapi. Hadis riwayat Tabrani. Menjemur pakaian di tempat yang kurang pantas menandakan ketidakteraturan dan kurangnya kepedulian terhadap kenyamanan bersama. Bahkan, secara spiritual, ini menunjukkan kurangnya kesiapan dalam menyambut rezeki dan berkah yang datang dari arah pintu utama. Selain itu, dalam dimensi spiritual, menjemur pakaian di depan pintu utama dapat menghalangi akses masuknya malaikat rahmat. Malaikat adalah makhluk yang menyukai kebersihan, keteraturan, dan kehormatan. Rumah yang tampak berantakan atau memiliki pemandangan yang mengganggu di pintu masuknya tidak akan menjadi tempat singgah malaikat pembawa rahmat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, tidak hanya bagian dalam, tetapi juga bagian depan, agar keberkahan dan rezeki dapat masuk dengan leluasa. 5. Jangan membiarkan pintu utama terbuka terlalu lama. Membiarkan pintu utama rumah terbuka terlalu lama, terutama tanpa keperluan mendesak, bukan hanya berisiko dari sisi keamanan fisik, tetapi juga dari sisi spiritual dan adab menurut ajaran Islam. Pintu adalah gerbang keluar masuknya sesuatu, baik itu manusia, makhluk halus, maupun energi. Islam mengajarkan agar setiap bagian dari rumah dijaga, termasuk pintunya, sebab rumah yang tidak dijaga dengan baik bisa menjadi tempat yang terbuka bagi gangguan jin, syaitan, bahkan pencuri. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang sangat jelas terkait adab menjelang malam saat makhluk halus mulai berkeliaran. Dalam hadis disebutkan, apabila malam mulai datang maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena pada waktu itu setan bertebaran. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa pintu harus dijaga secara aktif, baik secara lahir maupun batin. Secara spiritual, pintu rumah yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama dapat menunjukkan kurangnya kesungguhan seorang Muslim dalam menjaga privasi dan perlindungan rumah tangganya. Islam sangat menganjurkan untuk melindungi rumah dari segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan penghuninya. Menutup pintu sambil menyebut nama Allah juga merupakan bentuk zikir dan perisai dari gangguan makhluk halus. Rumah yang tidak dizikirkan dan tidak dijaga bisa menjadi tempat favorit bagi jin atau syaitan untuk menetap. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ini semakin memperjelas bahwa ketertutupan rumah, terutama pada malam hari, sangat penting agar rumah tetap berada dalam perlindungan malaikat dan bebas dari gangguan gaib. Dari segi sosial dan lingkungan, rumah dengan pintu utama yang dibiarkan terbuka tanpa alasan seringkali menimbulkan kesan lalai atau tidak menjaga privasi. Dalam Islam, menjaga aurat rumah, yaitu bagian dalam yang seharusnya tidak terlihat oleh orang luar, termasuk bagian dari adab yang mulia. Jika pintu terbuka lebar, maka aktivitas dalam rumah akan mudah terlihat oleh siapapun yang lewat,
yang bisa mengundang fitnah atau prasangka. Hal ini berlawanan dengan prinsip satar, menutup, dalam Islam yang bertujuan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Maka, menutup pintu utama bukan hanya tindakan pencegahan biasa, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah, menjaga diri dari fitnah dan menjaga rumah agar menjadi tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh para malaikatnya. 6. Hindari memasang patung atau lukisan hewan buas di dekat pintu. Salah satu pantangan paling serius yang banyak dijelaskan dalam hadis adalah larangan menggantung gambar makhluk bernyawa, termasuk manusia dan hewan, di dalam rumah, apalagi di bagian yang sangat terlihat seperti pintu utama. Hal ini bukan semata-mata karena soal selera estetika, tetapi lebih kepada soal akidah dan kehadiran malaikat rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lukisan atau patung hewan buas seperti singa, harimau, serigala, bahkan naga, kerap diasosiasikan dengan kekuatan, dominasi, atau simbol spiritual dalam kepercayaan lain. Dalam Islam, simbol-simbol seperti ini justru menjadi penghalang masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah. Penggunaan patung atau gambar hewan buas di pintu rumah biasanya dilakukan atas dasar dekorasi atau bahkan keyakinan tertentu bahwa hewan tersebut bisa menjadi simbol perlindungan. Namun, jika keyakinan itu tidak bersumber dari Islam, maka ia bisa mengarah pada bentuk syirik kecil. Bahkan jika tanpa niat syirik pun, hadis Rasulullah tetap melarang secara mutlak keberadaan gambar-gambar tersebut di rumah. Dalam sejarah, Rasulullah pernah menolak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat tirai bergambar makhluk bernyawa. Jika malaikat Jibril pun menolak masuk karena gambar makhluk bernyawa, apalagi jika gambar itu dipajang secara mencolok di pintu utama yang merupakan gerbang keberkahan rumah. Maka jelas, kehadiran lukisan hewan buas bertentangan dengan kehendak syar'i. Dari perspektif psikologis dan spiritual, lukisan atau patung hewan buas bisa membangun nuansa keras, agresif, bahkan aura menyeramkan dalam rumah. Ini tentu berlawanan dengan suasana sakinah, ketenangan, yang menjadi tujuan utama dalam rumah tangga Islami. Malaikat adalah makhluk halus yang mencintai kedamaian, ketenangan, dan keindahan. Jika pintu rumah penuh dengan simbol kekerasan, keganasan, atau kemewahan berlebihan, maka hal itu menjadi sinyal bahwa rumah tersebut tidak mencerminkan kehambaan dan kesederhanaan yang dicintai Allah. Oleh karena itu, hindarilah meletakkan patung atau lukisan hewan buas di pintu utama rumah dan gantilah dengan simbol-simbol ketenangan, keislaman, atau ayat suci yang mengundang berkah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hindari meletakkan cermin besar di dekat pintu utama. Selain cermin kecil yang digantung untuk kebutuhan pribadi, tren meletakkan cermin besar di dekat pintu utama rumah kini semakin banyak ditemui, baik di rumah modern maupun tradisional. Banyak orang meyakini bahwa cermin besar di dekat pintu bisa memantulkan energi buruk, memperluas kesan ruangan, atau untuk alasan dekorasi. Namun dalam perspektif Islam, penggunaan cermin besar di pintu utama rumah harus ditinjau ulang dari segi adab, spiritualitas, dan potensi bahayanya. Cermin, terutama yang besar, adalah benda yang mampu menarik perhatian dan fokus berlebih pada fisik, serta bisa menimbulkan rasa kagum atau bangga berlebihan terhadap penampilan. Hal ini bisa membuka pintu kepada sifat riya, sum'ah, atau bahkan kesombongan yang sangat tidak disukai dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Meletakkan cermin besar di pintu utama, terutama jika ditempatkan untuk memperindah rumah atau membuat rumah terlihat lebih wah, bisa menjadi indikator lahirnya sifat sombong secara halus. Di sisi lain, cermin juga dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki daya tarik terhadap makhluk halus karena kemampuannya memantulkan cahaya dan bayangan.
Meskipun tidak semua cermin bersifat buruk, namun jika diletakkan di tempat terbuka seperti pintu depan dan sering digunakan untuk memperlihatkan diri, maka dikhawatirkan membuka pintu gangguan jin atau syaitan. Apalagi, pintu utama adalah gerbang utama masuknya rezeki dan rahmat, dan seharusnya dijaga dari unsur-unsur berlebihan atau glamor yang tidak bermanfaat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memilih kesederhanaan dan ketenangan dalam menata rumah. Rumah yang terlalu banyak refleksi, baik dari cermin maupun dari simbol kemewahan lainnya, dikhawatirkan akan menjadi tempat yang kurang disukai oleh para malaikat. Cermin besar bisa membangkitkan rasa ingin menampilkan diri, membandingkan diri dengan orang lain, dan hidup dalam ilusi penampilan. Sebaliknya, rumah yang meneduhkan, sederhana, dan bernuansa zikir lebih dekat kepada keberkahan. Maka jika ingin rumah lebih dilimpahi rezeki dan dijaga oleh malaikat, hindarilah meletakkan cermin besar di pintu utama. Gunakan cermin secara fungsional di ruang privat seperti kamar mandi atau kamar tidur, bukan sebagai alat dekorasi utama di pintu depan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menata rumah dengan mengikuti adab Islam bukan semata-mata soal estetika, tetapi juga bagian dari usaha menjemput keberkahan dan ridha Allah. Terutama pada pintu utama, yang menjadi akses pertama malaikat rahmat dan rezeki masuk. Jika kita menjaga adab dan menghindari pantangan-pantangan yang disebutkan di atas, insya Allah rumah kita akan menjadi tempat yang dirindukan oleh para malaikat dan menjadi sumber sakinah bagi penghuninya. Hidup yang penuh berkah tak selalu datang dari kerja keras semata, namun juga dari keberadaan malaikat yang senantiasa mendoakan dan membawa rezeki ke dalam rumah. Menjaga pintu rumah dari simbol-simbol kesombongan, kekotoran, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat merupakan bagian dari usaha batiniah yang tak kalah penting dari usaha lahiriah. Semoga dengan memahami dan mengamalkan 7 larangan pantangan di pintu utama rumah menurut Islam ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam menata rumah agar tidak hanya nyaman bagi manusia, tetapi juga menjadi tempat yang disukai oleh para malaikat pembawa rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.